Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya yang akan membahas tentang pertanian terintegrasi ya. Di dalamnya tetap membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga tentunya pertanian. Nah, untuk rekan-rekan semua yang baru mampir ya, tetap jangan lupa dukungannya, like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu ini. Nah, untuk rekan semua yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga selalu lancar, sehat, rezekinya semakin melimpah, dan tentunya bahagia. Nah rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbicara mengenai ayam ya. Terutama kita akan membahas mengenai seputar masalah ayam yang saling mendominasi satu sama lain, atau saling mengalahkan satu sama lain, atau berkelahi. Nah seperti itu. Nah ada kalanya rekan semua, kalau kita peternak tradisional itu akan mencampur berbagai usia ayam dalam satu kandang umbaran. Nah pada posisi seperti itu nantinya akan ada timbul masalah di mana ayam yang lebih dewasa akan mengejar-ngejar atau mendominasi, akan berusaha untuk mengalahkan yang lebih muda, kemudian yang lebih besar itu biasanya akan lebih menang ketimbang yang lebih kecil, dan seterusnya, saling tarung. Nah seperti itu. Nah berdasarkan pengalaman, bagaimana sih sebenarnya cara menghindari ataupun menjaga agar apabila terjadi seperti itu ayam-ayam kita tetap dalam kondisi yang bagus, artinya tidak terlalu parah atau tidak sampai luka atau seperti apa yang mengakibatkan ayam kita tidak selamat. Nah rekan semua, sebelumnya kita akan lihat dulu ya bagaimana ayam-ayam kita sebentar. Nah rekan semua, kalau kita bicara mengenai saling serang misalnya, atau saling berkelahi satu dengan yang lain antara ayam-ayam yang kita pelihara, itu merupakan suatu kewajaran atau hal yang lumrah atau sudah alami dimanapun berada. Jadi yang namanya ayam tidak cuma ayam ya, semua makhluk hidup biasanya seperti itu kebanyakan. Jadi akan ada saling mendominasi, yang besar akan mencoba mendominasi, mengalahkan yang lebih kecil, yang lebih tua akan mengalahkan yang lebih muda, dan lain sebagainya. Itu seperti itu, ada kompetisi seperti itu. Nah itu merupakan hal yang wajar. Nah ini perlu kita ingat dan kita pahami juga, kita tanamkan di dalam hati bahwa itu sebenarnya merupakan sesuatu yang lumrah. Artinya kalau sudah seperti ini, maka kita tidak perlu berharap untuk menghilangkan hal tersebut. Artinya kalaupun terjadi hal-hal ayam kita tarung satu sama lain, itu tidak perlu kita terlalu cemas karena memang nalurinya seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyiasati, mengantisipasi supaya kegiatan seperti itu, kejadian seperti itu tidak sampai mengakibatkan kerugian pada diri kita. Nah itu seperti itu. Pertama rekan semua, perlu diingat juga atau perlu diketahui juga oleh rekan semua bahwa sebenarnya karena sudah ada naluri, maka ayam-ayam yang akan cenderung galak itu ada pemicunya yaitu terutama tadi masalah insting untuk mendominasi, insting untuk bersaing. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya yang namanya stres, pemicu misalnya merasa kurang nyaman, merasa kurang kenyang, merasa terlalu panas, dan lain sebagainya. Itu juga akan membuat ayam menjadi lebih agresif dari biasanya, sehingga nanti timbullah kejadian-kejadian seperti itu. Sekarang bagaimana cara mengantisipasinya? Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan supaya ayam-ayam yang kita campur tadi tidak sampai berkelahi sampai parah. Nah seperti itu. Nah itu cara-caranya atau tipsnya sebenarnya saya sudah pernah jelaskan di beberapa video terdahulu, tetapi akan kita bahas lagi agar lebih rinci ya. Tata cara yang bisa kita lakukan yaitu mulai dari awal mencampur berbagai usia ayam tersebut sampai pada
prosesnya. Jadi dari awal hendak mencampurkan ayam tersebut sampai pada saat ayam sudah dicampur itu harus ada tata laksana yang perlu kita lakukan. Rekan semua, apabila kita ingin mencampur ayam yang beda usia jadi satu koloni dalam satu koloni tertentu, itu berarti kita, menurut pengalaman pribadi saya menyarankan pertama yang kita lakukan adalah kita mulai dari ayam yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, jadi misalnya ini ya di sini ya, misalnya sudah ada ayam yang di tanah sini di area umbaran yang lebih dewasa, kita masukkan dulu. Kita mulai dari menurunkan ayam yang usianya paling kecil atau yang paling muda. Nah, misalnya ini ya, kita punya ini ada satu, kemudian ada dua ini, kemudian ada di sana tiga kandang. Nah, itu yang paling tua, maka ini yang paling muda, maka akan kita biasakan terlebih dahulu adalah yang muda, yang paling muda ini untuk kita lepas di areal umbaran ini. Itu yang pertama. Jadi prosesnya misalnya ini dibiasakan dulu untuk mengenal areal umbaran ini sampai beberapa hari. Setelah dia mengenal areal umbaran ini, dia tahu mana tempat yang bagus untuk bersembunyi, mana yang tempat yang bagus untuk cari makan, mandi pasir dan lain sebagainya. Setelah dia tahu, ya, setelah yang paling kecil ini tahu, baru nanti disusul yang lebih besar lagi. Ini, ya, turunkan ini dulu. Jadi dua itu dulu. Itu yang paling kecil, kemudian ini kakaknya. Sudah seperti itu, diperlakuannya pun sama. Setelah itu turun, kemudian ini turun, posisinya nanti ayam-ayam yang paling kecil itu yang akan dikejar-kejar oleh ayam yang lebih dewasa ini. Nah, itu tidak apa-apa, biarkan seperti itu aja, karena alaminya memang seperti itu. Nanti mereka sudah punya areal tersendiri, mereka sudah terbiasa lari ke sana ke sini menghindari kejaran ayam-ayam yang lebih dewasa. Nah, kemudian setelah ini nanti memposisikan diri, sudah saling kenal satu sama lain dan yang lebih tua ini tidak terlalu agresif, baru nanti kita susul untuk mengeluarkan yang lebih besar lagi. Nah, ini tiga usia ya. Ya, 3 usia ini akan kita keluarkan jadi satu. Nah, misalnya pertama kita lepas ini pada lahan umbaran misalnya 3 hari, misalnya ya, 3 hari ya. 3 hari itu sudah biasa, kemudian kita susul yang ini. Hari keempat itu dilepaskan dan ini dilepaskan. Ini sampai 2 hari atau 3 hari juga misalnya. Misalnya ya. Kemudian setelah 6 hari, di hari ke-7 itu kita lepaskan seperti itu. Sambil terus kita pantau tentunya. Itu teknik yang pertama. Kemudian teknik ini juga perlu didukung dengan teknik pendukung, yaitu proses pemberian pakan. Nah, untuk proses pemberian pakan, pertama ya, ayam ini akan kita keluarkan, kemudian kita beri pakan di tempat pakan yang sudah disediakan. Makan kenyang mereka ya, makan kenyang mereka. Kemudian setelah mereka benar-benar kenyang, kita lepas yang ini. Ini untuk proses pemberian pakan di pagi hari ya, pagi atau sore hari seperti itu. Khususnya pagi hari lah. Ini kita lepaskan. Makan kenyang, setelah itu ini kita isi lagi kalau misalnya kosong, misalnya habis, baru yang ketiga yang paling besar kita turunkan supaya makan. Nah, jadi dengan proses pemberian pakan seperti ini, ayam yang kecil dipastikan tidak akan kekurangan makan karena dia makan sudah kenyang terlebih dahulu, baru ada ayam yang lebih besar. Nah, itu tekniknya. Kemudian rekan semua, setelah semua itu dilakukan, untuk mengantisipasi di hari-hari biasanya, setiap harinya, nah itu yang perlu dijaga adalah kondisi dimana supaya ayam-ayam tadi yang sudah jadi satu tadi tidak stres, tidak terlalu stres. Misalnya nih ya, terutama untuk kebutuhan dasar ayam misalnya minum, kemudian lapar, terlalu panas dan lain sebagainya, itu kalau bisa dihindari. Pokoknya kalau bisa tidak sampai terlalu stres, karena
Ayam akan cenderung lebih agresif kalau satu misalnya dia kelaparan. Kemudian yang kedua dia kehausan. Kemudian yang ketiga dia kepanasan atau kedinginan, stres. Nah, itu hal-hal yang paling sering memicu untuk ayam-ayam kita lebih agresif. Walaupun dalam kondisi normal ayam dewasa itu tentu akan tetap lebih agresif dari ayam yang lebih muda. Nah, ini kita contohkan ya tadi apa yang saya jelaskan. Jadi pertama seperti ini, kita ambil yang paling kecil dulu. Pagi hari ya, misalnya ini di pagi hari kita lepaskan. Nah, kita lepaskan semua sampai ayam ini keluar semua. Nah, ini makan ya. Setelah dia makan kenyang itu sudah ditaburi beras ya. Sudah kita siapkan berasnya. Nah, ini seperti ini ya. Kita lepaskan dulu yang paling kecil seperti ini. Setelah beberapa saat ayam-ayam kita ini makan dan dirasa emang benar-benar ayam kita ini sudah kenyang, nanti bisa kita lanjutkan untuk mengeluarkan ayam yang lebih besar lagi. Nah, yang ini kita tunggu dulu seperti ini ya. Nah, ini ayam yang biasa di dalam kandang apabila diturunkan biasanya dia akan sangat suka, sangat happy sekali. Dan ini juga mempengaruhi tingkat kekebalan ayam tersebut. Biasanya ayam yang seperti ini nanti cenderung daya tahan tubuhnya lebih bagus, tidak mudah sakit ya, tidak gampang sakit meskipun kondisi perawatannya kalau bisa dikatakan jauh dari memadai misalnya kalau dibandingkan dengan chopper dan lain sebagainya. Perawatan seadanya tetapi kualitasnya daya tahan tubuhnya lebih ini. Nah, ini ya misalnya setelah beberapa saat dirasa memang benar-benar sudah kenyang ayam-ayamnya, sekarang kita lanjutkan, kita keluarkan untuk ayam yang lebih besar. Nah, ini ada 1 2 3 4 5, ini ada 8 ekor, kita keluarkan. Masih ada 1. Nah, oke, ini belum bergabung. Nah, ini masih aman ya, biasanya seperti ini ya. Kalau sebelum dia bergabung masih aman, tidak akan saling kejar, tidak akan saling mendominasi ya. Nah, ini bisa dilihat aktivitasnya masing-masing sibuk mencari makan ya. Nah, yang kecil sudah mulai bergeser, yang agak dewasa ini sudah menemukan tempat makan sedang ya. Nah, ini kondisinya dilihat seperti ini ya. Nah, ini rekan-rekan semua ya. Jadi rekan-rekan semua juga perlu kita ingat, perlu kita perhatikan, kalau ayam memiliki stok pakan yang melimpah, ayam cenderung tidak akan terlalu peduli dengan yang lain. Artinya tidak akan berkelahi. Nah, seperti itu. Mereka akan sibuk makan, mencari makan seperti itu. Tapi nanti kalau sudah tidak ada makanan yang dimakan atau aktivitasnya sudah berkurang, mereka akan saling nah itu seperti itu. Nah, itu terlihat ya, itu sudah mulai kenal satu sama lain, artinya mereka tahu bahwa ini bukan dari kelompoknya sehingga mulai mencoba untuk mendominasi satu sama lain seperti itu. Nah, ini pada tahap awal asalkan sudah kenyang semua tidak akan masalah, terutama yang kecil. Karena kalau yang kecil-kecil tidak kenyang, nantinya mereka akan kalah makan, kemudian tenaganya semakin lama semakin terporsir, semakin habis, kondisi fisiknya akan semakin melemah kalau tidak diimbangi dengan cara pemberian pakan seperti tadi. Nah, untuk pemberian pakan pada siang hari atau sore hari itu juga bisa dilakukan seperti itu kalau bisa. Kalau tidak bisa pada sore hari bisa diakali, yang penting kalau bisa ayam-ayamnya semua dijamin kenyang. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya, sudah ada aktivitas yang mulai saling mendominasi, dan ini juga lumrah sih, sebenarnya lumrah. Nah, dalam kondisi seperti ini yang perlu kita lakukan adalah memantau terus supaya ayamnya tidak ada yang sampai kenapa-napa. Nah, itu kalau sekedar sedikit-sedikit ada kejar-kejaran sana kemari itu tidak masalah. Sekarang kita keluarkan yang paling besar. Nah, ini
Ini seperti ini ya, kita keluarkan langsung dan dia akan ini sudah bercampur. Paling tidak ada 3, nih lihat nih, paling tidak ada 3 isian yang ada di sini. Kita lihat sejenak bagaimana nanti kondisi mereka. Nah itu di pojok sana itu sudah ada. Nah itu seperti itu ya. Ini bisa nanti mereka akan tahu sendiri bahwa mana yang tua, mana yang muda, mana yang kecil, mana yang besar. Nanti mereka akan, yang kecil akan otomatis berlindung, mengalah. Nah seperti ini ya. Kalau nanti terjadi seperti ini bisa kita pisahkan ya, bisa kita pisahkan. Kira-kira yang berbahaya itu bisa kita arahkan supaya tidak terjadi terlalu keras seperti itu ya. Dengan cara seperti ini nanti diharapkan ayam-ayam kita hanya ya dalam kondisi normal saja dan tidak ada hal yang serius yang terjadi. Nah ini cara-cara seperti ini sudah lama saya lakukan, bukan sehari 2 hari, tetapi bertahun-tahun saya lakukan. Dengan catatan memang kita perlu benar melakukan antisipasi, dan kita harus juga telaten, dalam artian nanti kita akan berusaha memisah kalau memang ada ayam-ayam yang memang tabiatnya memang tidak bisa di ini. Nah itulah rekan-rekan semua, keadaannya di sini sudah mulai ramai, sudah mulai terlihat persaingannya seperti apa. Itu oke, saya rasa sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.